Bagian 8. Malam gelap jiwa. Malam setelah gempa besar itu terasa seperti akhir dunia yang tak pernah datang. Langit tetap kelabu berat, abu Merapi turun pelan-pelan seperti debu kematian yang tak mau pergi, menutupi segalanya dengan lapisan dingin yang lengket. Bau belerang pekat bercampur aroma tanah gosong dan kayu basah yang membusuk, membuat setiap napas terasa berat di dada. Suara angin menderu pelan di antara reruntuhan, bercampur isak tangis anak kecil yang kelelahan dan gumaman doa yang tak pernah putus dari mulut-mulut lelah. Alex duduk sendirian di pinggir lapangan desa, jauh dari kerumunan yang mulai tertidur pulas di bawah tenda darurat dari terpal plastik. Badannya gemetar karena dingin malam dan sesuatu yang lebih dalam, kehampaan yang menggerogoti hatinya seperti lahar dingin yang merayap pelan. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat dan abu. Tangannya lecet berdarah karena mencoba angkat batu sendirian tadi malam. Semuanya salah. Aku salah. Logikaku, pengetahuanku, segala yang aku banggakan, runtuh seperti lereng Merapi ini. Ia memandang Borobudur di kejauhan. Siluetnya samar, luka longsor di lerengnya seperti bekas cakar raksasa. Dulu ia datang dengan rencana besar, merenovasi, memodernisasi, membuatnya sempurna dengan tangan barat. Kini, ia tak punya apa-apa. Tidak uang, tidak paspor yang berguna, tidak koneksi, tidak lagi kepercayaan diri. Hanya abu di rambut, debu di mata, dan rasa pahit di lidah yang tak hilang meski ia sudah minum air kelapa tadi. Kenapa aku di sini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan apapun? Mereka selamat karena gotong royong, karena sabar dan ikhlas yang aku ejek. Aku yang bodoh, aku yang kasihan. Air matanya jatuh pelan, panas di pipi yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh meeting room ber-AC dan desain digital, ia menangis tanpa suara. Tangis seorang pria yang kehilangan segalanya. Bukan hanya barang, tapi keyakinan yang selama ini jadi pondasi hidupnya. Di tengah kegelapan itu, langkah pelan mendekat. Seorang nenek tua, Bu RT, yang rumahnya ambruk beberapa hari lalu, duduk di sebelahnya dengan susah payah. Keriput wajahnya dalam seperti ukiran relief Borobudur. Matanya reda meski lelah. Di tangannya, sebungkus daun pisang kecil yang dibungkus kain lusuh, bakpia terakhir yang ia simpan, hangat dari sisa api unggun tadi malam. Mas Alex, makan ini dulu, katanya pelan. Suaranya parau, tapi hangat seperti angin pagi sawah. Bakpia buatanku, keju sama kacang hijau. Yang terakhir, tapi buat Mas aja. Alex menatap bungkusan itu. Tangannya ragu mengulurkan. Yang terakhir? Di saat semua kekurangan makanan, dia beri aku yang terakhir? Aromanya menguar lembut. Gurih keju meleleh. Manis kacang hijau yang halus. Aroma panggang yang harum meski di tengah abu. Ia menggigit pelan. Rasa manisnya menyebar di lidah yang pahit. Hangatnya menyusup ke dada yang beku. Bu, kenapa? Ini kan yang terakhir. Bu sendiri belum makan banyak tadi. Bu Arte tersenyum. Giginya tinggal sedikit tapi senyumnya penuh. Ikhlas saja, Mas. Gotong royong kan gitu. Yang punya bagi yang butuh. Mas jauh dari rumah, pasti lebih susah. Sabar ya, Merapi lagi uji kita. Tapi nanti juga reda. Seperti Borobudur, banyak badai lewat, tapi tetap berdiri. Alex menelan ludah. Rasa bakpia itu seperti air mata yang manis. Ikhlas, memberi yang terakhir tanpa harap balas. Aku yang punya segalanya dulu, tapi tak pernah beri apapun tanpa hitung untung. Bu RT bangun pelan, tangannya keriput memegang lengan Alex. Ayo Mas, ikut Bu. Sebelum subuh kita naik ke candi. Lihat matahari terbit dari sana. Meski abu tebal, cahayanya tetap tembus. Alex ragu, tapi ikut saja. Langkah mereka pelan di jalan berabu yang licin. Mereka mendaki lereng yang luka, melewati batu-batu longsor yang masih hangat. Angin malam dingin menusuk tulang.
Bau kemenyan samar dari sesajen peziarah yang tersisa. Suara lonceng candi berdenting pelan ditiup angin. Bercampur gumaman doa dari beberapa orang yang sudah naik lebih dulu. Ada yang baca surah Yasin pelan, ada yang kidung Buddha dalam bahasa Jawa kuno. Semua selaras, seperti Nusantara yang tak pernah retak meski diuji. Sampai di tingkat atas Arupadatu, mereka duduk di pinggir stupa utama. Langit timur mulai memerah samar di balik kabut abu tebal. Bu RT duduk bersila, tangannya merapat di dada. Lihat mas, Borobudur ini bukan sekedar tumpukan batu tua yang usang. Ia adalah napas Nusantara yang abadi. Tempat di mana karma mengajarkan kita bahwa kesabaran dan keikhlasan lebih kuat daripada segala logika dunia. Kata-kata itu mengalir pelan, seperti angin pagi yang mulai berhembus. Matahari mulai terbit. Cahaya oran lembut menyusup perlahan melalui lapisan abu, menyapu stupa-stupa dengan keemasan yang hangat. Burung pipit mulai berkicau pelan. Gemericik air dari selokan batu kuno terdengar samar. Alex memandang itu semua. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena putus asa, tapi karena sesuatu yang pecah di dalam dadanya. Ini rumah. Bukan rumahku di New York dengan dinding kaca dingin, tapi di sini, di tengah abu dan luka, aku merasa pulang. Bu RT memegang tangannya pelan. Mas tidak sendiri, kita semua bareng. Dan di saat matahari naik penuh, menerangi Borobudur yang terluka tapi abadi, Alex merasa jiwa yang gelap itu mulai terang sedikit demi sedikit. Tapi di bawah sana, suara gemuruh Merapi terdengar lagi. Pelan, tapi mengancam. Aktivitasnya belum reda sepenuhnya.